Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Cara Hidup Anak Raja. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 berkata demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana cara hidup anak raja. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai kekeliruan daripada anak raja. Bagian yang pertama, kita akan membahas cara hidup anak raja. Yang pertama, bebas dari ketakutan. Roma pasal 8 ayat yang ke-15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Anak raja harusnya bebas dari rasa takut, sebab seluruh kerajaan menjamin keamanan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Jaminan ini berlaku bagi semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab iman kepadanya yang menjadikan kita sebagai anak-anak itu. Kita akan melihat contoh dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menjadi takut sebab dia mengerti bahwa ada kerajaan Allah yang mendukungnya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sama halnya dengan kita sekarang, kita sebagai anak raja tidak boleh hidup di dalam ketakutan, sebab kita harus menyadari bahwa ada kerajaan Allah yang menopang dan mendukung kita senantiasa. Bapak Ibu, dari cerita daripada Rasul Paulus di atas, kita melihat bahwa Rasul Paulus sedang berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang akan menghilangkan nyawanya. Dalam keadaan itu, biasanya orang akan ketakutan, panik, cenderung ragu akan apa yang akan Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menjadi takut, sebab Rasul Paulus mengerti bahwa di belakangnya ada kerajaan Allah yang akan mendukungnya. Puji Tuhan. Bagian yang kedua. Anak-anak raja harusnya memperkenalkan kerajaan. Kemanapun anak raja pergi, ia membawa nama kerajaan itu. Orang-orang akan mengetahui kerajaan melalui anak raja tersebut. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak kerajaan harus menyaksikan tentang kerajaan tersebut. Kita mau melihat contoh dari Rasul Paulus kembali. Rasul Paulus harus menjadi saksi setelah ia menjadi anak kerajaan. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kesaksian tidak selalu melalui perkataan saja, tetapi dapat juga melalui perbuatan kita, di mana orang-orang dapat melihatnya lalu memuliakan Allah. Kita mau melihat kembali contoh daripada Rasul Paulus. Orang-orang memuliakan Allah ketika mendengar dan melihat perbuatan daripada Rasul Paulus. Kita baca di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan 24. Berkata demikian, tetapi rupaku, rupa Rasul Paulus, tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka
sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Puji Tuhan. Dari perbuatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, orang-orang memuliakan Allah. Marilah kita memperkenalkan kerajaan Allah itu melalui perkataan dan perbuatan kita kepada setiap orang yang melihat kita, sehingga mereka semua dapat memuliakan Allah melalui kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, cara hidup anak raja yang ketiga adalah hidup sesuai dengan status. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 15 berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, anak raja harus hidup sesuai dengan standar hidup kerajaan. Anak raja adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan siapa yang percaya kepadanya memiliki Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memimpin anak-anak raja untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan. Kepekaan kita akan Roh Kudus menentukan gaya hidup kita sebagai anak raja. Puji Tuhan. Kita akan mempelajari bagian yang kedua, kekeliruan anak raja. Apa yang menjadi kekeliruan anak raja? Hidup di dalam logika. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, logika diri sendiri adalah musuh terbesar daripada seseorang. Seringkali logika menyesatkan jalan anak-anak raja. Di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Logika yang membuat Yunus mengambil tindakan yang salah sebagai anak raja. Logika yang ditundukkan kepada Tuhan akan membawa kita sejalan dengan keinginan kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, logika ini adalah musuh terbesar bagi kehidupan seseorang. Tetapi logika yang benar adalah logika yang ditundukkan kepada keinginan daripada kerajaan. Puji Tuhan. Yang kedua, kekeliruan anak raja yang kedua adalah menghiraukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin kita untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Anak-anak raja yang hidupnya sembarangan menandakan bahwa mereka tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan kerajaan Allah memiliki standar hidup yang hanya bisa diingatkan oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mempunyai peran yang penting bagi anak-anak kerajaan, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya adalah, hiduplah sesuai dengan status kita sebagai anak raja. Hiduplah bebas dari ketakutan, dan perkenalkan kerajaan Allah bagi semua orang, sehingga mereka memuliakan Allah melalui kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami. Ajarkan kami agar kami dapat menjadi anak-anak raja yang terus mempermuliakan namamu, dimanapun kami berada, bersama siapapun kami, di waktu apapun kami ingin mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong hamba-hambamu, Tuhan tolong seluruh sidang jemaatmu yang mendengarkan firman ini. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu membebaskan kami. Terpujilah Tuhan, kami terima berkat Tuhan di sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang
padamu.